Dari Ukti Mawar untuk bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Iya, barakallahu fiik, Ustadz. Izin bertanya, apa Ustadz ingin jawaban atau ingin pencerahan dari Ustadz mengenai bagaimana menyikapi teman yang lebih dari satu gitu, dan ada beberapa teman yang sering sekali meminjam uang, sudah berlangsung selama bertahun-tahun tapi belum pernah mengembalikan, dan kejadiannya atau hal tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Kalau Maksudnya dihitung berlangsung itu masih pinjam terus dia? Iya, masih pinjam terus, Ustadz. Masya Allah. Kalau dilihat memang sebagian merupakan teman-teman yang kelihatannya tidak mampu gitu, atau tidak ada. Tapi kalau misalnya diputihkan, angkanya sudah sampai puluhan juta dari satu orang. Kemudian kalau dilihat kembali secara matematis, sepertinya sudah sangat sulit untuk beliau-beliau itu mengembalikan. Dan ada juga teman-teman yang polanya sama seperti itu, bertahun-tahun meminjam dan juga masih berlangsung sampai sekarang, dan belum pernah mengembalikan juga. Alasan meminjamnya itu seringkali membuat kami tidak tega untuk menolaknya. Kedepannya apa yang harus kami lakukan terhadap teman-teman yang seperti itu, Ustaz? Masya Allah. Jazakallah. Naam, barakallahu fiik. Ya ahibbati fillah. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah tuh meluaskan rezeki sebagian orang dan menakar rezeki sebagian lainnya. Memang agar orang-orang yang punya kelebihan rezeki ini berbagi dengan orang-orang yang sulit. Allah membuka peluang pahala buat orang yang kaya untuk mendapatkan pahala dengan dia membantu orang-orang yang miskin. Alhamdulillah tatkala kita punya di sekitar kita orang-orang yang bisa kita bantu. Sehingga kita nggak perlu capek-capek cari orang lain yang dapat kita bantu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perlu mendidik teman-teman kita. Dididik apa? Agar tatkala mereka berhutang, mereka niat untuk membayar. Karena terkadang ada sebagian orang yang ketika berhutang, dia sudah berpikir aman kalau sama fulan nanti mungkin nggak bayar nggak apa-apa. Artinya dia punya niatan untuk tidak bayar. Maka bagaimana mendidik mereka? Dengan menyampaikan hadis Rasul SAW. Beliau mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang berhutang kepada manusia dengan niatan untuk mengembalikannya, Allah yang akan mengembalikan. Allah yang akan. Jadi berpikir, anak dari mana mengembalikan? Yang penting engkau niat, aku mau berusaha, aku mau mengembalikan. Allah nanti yang bantuin. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahullah. Barang siapa yang ngutang, ngambil uangnya orang dengan niat untuk merusaknya, tidak mau mengembalikannya, maka Allah akan bikin dia nggak bisa mengembalikan. Harta dia itu habis terus. Dia pikir dengan dia berhutang ada tambahan uang sehingga tambah kaya. Nggak ada, yang ada tambah susah dia. Maka bagaimana kita menanamkan yang seperti ini di diri mereka. Yang ketiga, ajarin mereka doa. Berlindung dari hutang. Supaya tidak punya keinginan berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Atau hajat yang benar-benar mendesak. Ajarin doa. Nabi itu berlindung dari hutang. Kemudian yang keempat, kalau sudah berhutang bagaimana diajarin doa. Untuk memohon kepada Allah agar dilunasi utang. Jadi kawan-kawan kita itu dididik. Bukan kita nggak mau ngutangin dia, tapi kita kesian sama dia. Apakah akan hidup seperti ini terus? Dan memang buat orang yang punya kelebihan harta, dan dia juga nggak perlu sama tuh duit yang dia utangin. Artinya dia nggak dalam kondisi mendesak agar uang itu balik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau ada orang yang kesulitan, maka ditunda sampai dia punya kemudahan. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Kalau kalian tahu dengan pahala sedekah. Jadi yang awalnya hutang menjadi sedekah nantinya. Kita ketika ngutangin dapat pahala terus ya, pahala sedekah sebenarnya.
Ketika kita sedekahkan sekalian, maka Allah akan berikan pahala yang lebih besar daripada tatkala kita ngutangin. Mungkin itu yang dapat kita lakukan terhadap orang-orang tersebut. Dan insya Allah jemaah, kalau niat kita baik membantu mereka, dan niat mereka baik untuk mengembalikan uang, ini gayung bersambut. Sehingga kita akan terus bersahabat dengan mereka. Tapi ada orang-orang yang niatnya nggak benar. Sampai ada istilah, kalau engkau nggak suka sama kawanmu, utangin dia. Habis itu kabur dia sudah. Karena malu dia kalau ketemu kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.